Kalau dari sisi running business dan operationals-nya bisa bareng-bareng gitu ya, mungkin akan jauh lebih enak gitu running-nya. Apalagi apakah juga Abjatel ya menemukan hal-hal yang khususnya untuk dari sisi regulasi di Pemda pun juga masih sama, masih alot gitu. Ngelihatnya seperti apa Pak Jerry? Ya, jadi ada beberapa layer ya Mbak Maria yang perlu kita sampaikan juga melalui acara yang terhormat ini. Beberapa layer tersebut kami dari Abjatel sering mengalami beberapa poin. Poin pertama adalah dari sisi regulasi itu, based on amanat regulasi juga ada sharing infrastruktur. Itu dulu pertama. Ketika sharing infrastruktur, ya semua industri harusnya didorong secara teknis dari semua shareholder untuk ada komitmen. Oke. Dan baiknya sebagai usulan itu tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang. Itu dulu nih. Saat ini melalui Wapenas itu lagi dibahas untuk 5 tahun ke depan. Dan harus dikeluarkan perpresnya tahun depan untuk sampai 2029. Itu yang pertama. Yang kedua, layer poinnya adalah kami mendapati sering sekali bahkan ada mindset yang berbeda antara pelaku industri terhadap Pemda atau Pemkot. Di Pemda Pemkot banyak sekali arahnya adalah PAD. Nah, pendapatan asli daerah. Beberapa sekali saya sering ketemu melalui pertemuan langsung offline, saya menyampaikan bentuk masukan strategik. Pertama, kita harus bicara connectivity dulu. Jadi semua connect dulu. Kedua, bicaranya kapasitas. Jadi bandwidth-nya nggak lelet dan seterusnya. Ketika itu terjadi, semua all sektor, mau pariwisata, pendidikan, rumah makan, whatever, baru bicaranya pajak. Butuh kejujuran dan seterusnya untuk jadi PAD. Nah, sehingga slogan Smart City itu tidak hanya retorika. Seringkali kita bicara Pemda Pemkot saat ini sekarang berpacu padu dengan slogan Smart City. Smart City tidak bisa berdiri sendiri tanpa infrastruktur. Abjatel saat ini menemuin ada kurang lebih 20 kabupaten kota yang jadi persoalan sendiri terhadap ini. Oke. 20 Pak totalnya? 20 kabupaten kota? Ada yang menyampaikan sewa jaringan utilitas. Oke. Termasuk kota Surabaya lagi kita bahas. Ya, saya sampaikan di forum ini supaya ada perhatian khusus. Kenapa? Ketika ada kontraksi dari pelaku industri, mungkin baca bahasa affordable tadi, ini jadi perhatian khusus. Lagi-lagi ke masyarakat. Ya, tadi kita bicara di awal, sebelum layer 2 ini tadi, regulatory charging, regulatory cost. Kenapa? Sebenarnya secara prinsip, pihak industri, apalagi Abjatel itu anggotanya 92 perusahaan. Mostly adalah swasta. Dan menerjemahkannya adalah ketika mungkin kalau kita bahasa sederhananya nilai kos produksinya 1 juta, kita nggak mungkin keluarin harga ke masyarakat 1 juta. Karena harus ada margin. Kan gitu ya. Ini layer kedua nih, perhatian khusus nih Mbak Maria. Ketiga, memang betul. Tadi kita sudah berdiskusi dengan empiris, ada terjadi beberapa yang harus kita perhatikan. Di samping integrasi dan simplifikasi aturan peraturan tersebut, ada arah yang jelas, roadmap. Supaya apa? Indonesia itu bukan hanya di Jawa dengan populasi 60% dan pertarungan ekonomi di sana. Kita sangat setuju dengan adanya IKN yang pindah dan seterusnya, ada ekonomi baru. Di satu kesempatan sering kita bicara agar didorong Pemda-Pemda itu melahirkan ekonomi baru melalui pariwisatanya, sehingga akhirnya developer masuk ke sana, ada populasi manusia di sana, sehingga kita tidak selalu ada tren, setiap ada public holiday, kita balik ke kampung, bawa lagi orang-orang dari kampung ke kota. Jadi sesak Jakarta. Sehingga akhirnya ketika kita perbaiki infrastrukturnya, itu butuh more effort. Bisa kita lihat SJUT yang di Mampang, Jakarta. 8 bulan hampir selesai. Itu luar biasa. Nah, apa yang saya mau kasih pesan di sana Mbak Maria? Ini butuh duduk bareng. Semua all sektor. Menyampaikan ke regulator. Supaya apa? Ini keniscayaan. Satu bicaranya daerah urban, daerah kota, kayak Medan, Jakarta, Bandung, Jogja, dan seterusnya kota-kota besar, baru kita bicara penetrasi. Tapi yang nggak kalah penting, pertanyaan saya balik nih Mbak Maria. Ketika terkonek, kita sudah bicara tentang kemampuan daya beli masyarakat nggak? Ini juga nggak bisa terpisahkan.
Dan tidak bisa disamaratakan juga. Tidak bisa disamaratakan. Maluku akan berbeda nilai belinya dengan Aceh, Aceh dengan Banjarmasin dan seterusnya, sama Kupang dan seterusnya. Mari kita bicara di rencana pembangunan jangka panjangnya kita, khusus di sektor telco, supaya semua pemain, shareholder duduk bersama. Artinya, oke, pertanyaan simpel. Tahun berapa Indonesia connectivity? Berapa pekerja di sana? Berapa PNBP-nya dan seterusnya? Supaya tadi Pak Edi sampaikan, Indonesia punya segalanya, kita punya orang pintar, punya bahan baku. Yes. Bahkan ada beberapa onderdil, saya nggak sebut, bahan baku dari Indonesia dikirim keluar, dikirim lagi ke Indonesia, dipakai oleh Indonesia. Kita bayar mahal dengan USD. Ya. Yes, this is our issue ya. Yes. Mungkin perlu juga tadi terima kasih Pak Samuel Pengharapan juga menyampaikan beberapa hal yang perlu kita bicarakan dan ini harus kolaborasi, harmonisasi dan simplifikasi supaya apa yang kita cita-citakan kedaulatan negara saat ini melalui G20 dan seterusnya yang sudah cross border adalah kedaulatan transformasi digital, Mbak Maria.